Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Glenny Soktania. Hari ini terdakwa Shane Lucas akan mendengarkan vonis dari Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus penganiayaan David Ozora. Dan saat ini sidang tengah berlangsung dan kita juga memantau, mengikuti bersama tadi jalannya persidangan. Terdakwa Shane Lucas merupakan orang yang pertama dibacakan vonisnya dan kemudian diikuti selanjutnya oleh Mario Dandi untuk mendengarkan vonis. Putra ex pejabat pajak Mario Dandi hari ini menghadapi sidang vonis kasus penganiayaan Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi dituntut pidana penjara 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Mario Dandi didakwa menganiaya David Ozora bersama rekannya Shane Lucas dan anak AG. Dalam sidang tuntutan, jaksa membacakan pertimbangan tindakan penganiayaan Mario Dandi bukan hanya penganiayaan berat, tetapi termasuk tindakan sadis. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, jaksa menilai penganiayaan itu diduga dilakukan secara bersama-sama. Dua rekan Mario, yaitu Shane dan anak AG, juga berperan dalam perencanaan dan penganiayaan. Sidang vonis ini sebelumnya juga kita telah mengikuti bersama bahwa ada pemeriksaan terdakwa dan juga sejumlah saksi. Pada beberapa pekan lalu, terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas telah menyampaikan eksepsi ataupun juga pembelaan dirinya. Jaksa menuntut Mario Dandi dengan pidana 12 tahun penjara dan untuk Shane Lucas selama 5 tahun penjara. Karena keduanya diduga secara bersama-sama menganiaya David Ozora dan termasuk dalam penganiayaan berat dan sadis. Tak hanya hukuman pidana, terdakwa Mario Dandi, Shane Lucas dan juga anak AG ini harus membayar restitusi kepada David Ozora senilai 120 miliar rupiah. Bila Mario Dandi tidak sanggup untuk membayar, ini akan diganti dengan pidana 7 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Shane Lucas diganti dengan atau direstitusi dengan 6 bulan penjara. Sebelumnya terdakwa anak AG ini sudah divonis 3,5 tahun penjara. Sebelum sidang vonis, pembelaan juga dilakukan atau dibacakan di muka sidang oleh para terdakwa dan Mario Dandi sempat meminta maaf kepada keluarga David Ozora. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, persidangan sudah dimulai, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Majelis Hakim untuk awal persidangan ini? Sebetulnya untuk bagian awal ini baru sebatas pada fakta-fakta persidangan dari sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum yang coba diulas kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum pada akhirnya akan menyampaikan analisis yuridis baru kemudian putusan kepada Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantorwan atau Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Tadi baru sebatas pada menyampaikan sejumlah keterangan dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan beberapa bulan ke belakang, dan nanti kita juga masih menunggu apa saja pertimbangan yuridis sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Shane. Kita ingat bahwa dalam tuntutan Shane bersama dengan Mario Dandi Satrio ini dijerat dengan pasal 355 ayat 1 dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang pada intinya menilai ataupun jaksa ini menilai baik itu Shane maupun juga Mario Dandi Satrio ini ikut serta atau turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu hingga mengakibatkan korban dalam hal ini David Ozora mengalami luka berat. Sejauh mana kemudian analisis ini dipakai dalam pertimbangan majelis hakim untuk dakwaan primer, karena keduanya dikenakan dakwaan di pasal tersebut pada dakwaan primer, sementara di pasal alternatif itu
menurut jaksa ini tidak dikenakan lagi, tidak perlu dianalisis lagi karena sudah dianggap terpenuhi begitu di mata jaksa penuntut umum. Sejauh mana kemudian ini dipertimbangkan atau mungkin akan berbeda pandangan antara majelis hakim dengan jaksa penuntut umum, ini yang menarik untuk dicermati. Karena kalau kita ingat lagi dalam nota tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum kepada Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantorwan, tadi sudah Anda jelaskan, Anda singgung juga tadi Glenis, bahwa pidana yang dijatuhkan atau tuntutan yang dijatuhkan kepada Shane ini dari jaksa penuntut umum 5 tahun penjara ditambah dengan beban restitusi 120 miliar rupiah lebih, tidak hanya untuk Shane tapi juga untuk pelaku lainnya, dalam hal ini Mario Dandi Satrio. Apabila tidak mampu membayar, khusus untuk Shane ini dikenakan tambahan pidana pengganti selama 6 tahun penjara. Ada beberapa pertimbangan sebetulnya membuat akhirnya tuntutan sebesar itu dilayangkan oleh jaksa kepada Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbantorwan. Pertama, hal yang memberatkan hanya satu poin, yaitu dianggap turut sertanya terdakwa melancarkan tindakan brutal dan sadis Mario Dandi Satrio menganiaya David Ozora di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan kala itu. Tapi di sisi lain ada beberapa poin meringankan yang dianggap bisa menjadi pembeda antara tuntutan yang dilayangkan jaksa kepada Shane maupun juga kepada pelaku lainnya, dalam hal ini Mario Dandi Satrio. Hal-hal meringankan yang dipandang oleh jaksa kepada Shane, yakni dianggap jujur dan sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka peradilan, sungguh menyesali perbuatan dan masih berusia muda sehingga dianggap mampu memperbaiki perbuatannya. Ini yang menjadi pertimbangan. Apakah seluruh pertimbangan ini bakal dipakai oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara ini ataupun juga memvonis kepada Shane Lucas ini sama dengan tuntutan, atau justru lebih berat atau malah lebih ringan? Karena di sisi lain kalau dicermati lagi, posisi dari Shane maupun juga dari tim penasihat hukumnya masih tetap berkeras bahwa Shane tidak tahu menahu soal rencana dari penganiayaan terhadap David Ozora, terlebih ia tidak tahu menahu ada masalah di antara Mario Dandi Satrio maupun juga dengan David Ozora selaku korban dalam kasus ini. Begitupun diperkuat lagi dengan pernyataan dari penasihat hukum Shane Lucas Lumbantorwan. Happy Suhombing beberapa kali menyampaikan kepada saya dalam beberapa kesempatan bahwa sebetulnya tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti yang terang membuktikan bahwa ada peran serta dari Shane Lucas Pangodian Lumbantorwan ini dalam menganiaya maupun merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora di Pesanggerahan Jakarta Selatan waktu itu di bulan Februari tahun 2023. Sehingga menurut tim penasihat hukum Shane ini, Shane layak untuk mendapatkan pidana ringan, bahkan kalau perlu dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Karena dia tidak, karena dasarnya itu tadi Glenis, tidak tahu menahu soal rencana, tidak tahu menahu masalah yang dihadapi antara kedua belah pihak, dalam hal ini Mario dengan David Ozora, begitupun problem yang dihadapi, sehingga posisinya dia hanya berada di area lokasi kejadian perkara tempat Mario secara langsung menganiaya David Ozora. Itu dari sisi Shane Lucas Pangodian Lumbantorwan, dan masih kami tunggu vonisnya sejauh apa kemudian akan dipakai. Pandangan meringankan seperti apa, pandangan memberatkan seperti apa pula yang bakal dipertimbangkan oleh jaksa penuntut, saya koreksi, dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini kepada Shane Lucas Pangodian Lumbantorwan. Lebih-lebih soal restitusi. Ini yang berkali-kali diupayakan oleh penasihat hukum Shane ini untuk jangan sampai beban restitusi ini dijatuhkan kepada Shane. Mengingat kondisi ekonomi sosial dari Shane dan keluarganya ini tidak mampu, kondisi Shane sudah tidak lagi bekerja, terlebih ayahnya Tagor Lumbantorwan ini tidak lagi bekerja begitu, dengan penghasilan yang tidak bisa dikatakan bahwa tidak rutin begitu mendapatkan penghasilan tetap begitu, sehingga ini juga tidak bisa dilakukan pembayaran dengan besaran sebesar itu, 120 miliar rupiah lebih yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kebanyakan nilai yang paling besar itu terkait dengan pengobatan fisik dan psikologis bagi David Ozora, yang diakui oleh LPSK ini sudah sesuai dengan perhitungan ataupun juga konsultasi antara LPSK dengan Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan tempat David Ozora dirawat saat itu selama lebih dari 1 bulan. Nah, dengan aset yang tidak dimiliki yang sebesar nilai restitusi yang ditetapkan itu tadi, maka kemudian diharapkan selain bebas dari dakwaan, dia juga tidak dijerat dengan beban restitusi, apalagi pidana tambahan, karena dipandang bahwa pidana tambahan ini juga tidak ada aturan baku yang merujuk pada aturan-aturan tertentu
ditambah lagi dengan kaitannya pada kasus ini yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama ini begitu. Itulah dari sisi Shane Lucas Pangaudian Lumbantoruan. Sementara nanti yang kita tunggu juga adalah vonis untuk David, saya koreksi, vonis untuk Mario Dandi Satrio. Posisinya di sini Mario, kalau kita melihat dari fakta persidangan kemudian dari pengakuannya juga begitu, ditambah lagi pernyataan tegas dari penasihat hukumnya bahwa betul untuk aspek penganiayaan ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, namun yang disangkal oleh Mario Dandi Satrio dan tim penasihat hukumnya bahwa tidak ada maksud merencanakan. Pasal perencanaan sesuai dengan jerat pidana pasal 355 ayat 1 KUHP sesuai dengan tuntutan jaksa, menurut Mario dan juga tim penasihat hukumnya tidak berdasar. Yang ditegaskan oleh Mario bersama dengan tim penasihat hukumnya bahwa upaya penganiayaan yang dilakukan saat itu kepada David Ozora spontan karena dasar emosi. Jadi tidak ada maksud merencanakan sejak lama atau sejak awal begitu, bahkan saat dapat kabar tindakan tak pantas yang diterima oleh kekasihnya anak AG yang didapatkan informasinya dari Anastasia Preti Amanda kala itu juga tidak ada langkah-langkah perencanaan tertentu yang dibuat oleh Mario Dandi Satrio menurut penasihat hukum terdakwa, sehingga ini jerat 355 ayat 1 tidak bisa dilakukan. Dari pihak penasihat hukum Mario sendiri mengatakan bahwa selayaknya Mario Dandi Satrio ini dijerat dengan pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tuntutan pidana maksimalnya itu 3,5 tahun penjara dengan unsur yang terterang dalam pasal itu adalah upaya kekerasan terhadap anak. Jadi yang kalaupun kemudian dijerat dengan pidana tertentu, menurut penasihat hukum Mario selayaknya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah ini akan terbukti nanti di saat putusan? Ini menarik untuk dicermati dan kami masih mencermati lagi sejauh mana analisis yuridis untuk Shane Lucas ini dijatuhi vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Glenis. Baik, kita ikuti bersama jalannya sidang vonis untuk terdakwa Shane Lucas dan juga Mario Dandi yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Tifal Solesa atas laporan Anda.